Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai materi teori keputusan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Sahapuddin, Siti Aisyah, Muhammad Rizky Muhtariza, dan saya sendiri Anissa Zahra. Adapun materi pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama definisi teori keputusan, soal, dan penyelesaian. Teori keputusan secara populer dapat dikatakan bahwa mengambil keputusan berarti memilih satu di antara banyaknya alternatif. Setiap orang tidak harus pimpinan dapat membuat suatu keputusan, akan tetapi dampak keputusan yang ditimbulkan akan berbeda-beda. Ada yang sempit dan ada yang luas ruang lingkupnya yang terkena dampak atau pengaruh tersebut. Hampir setiap hari, bahkan setiap saat, selalu ada keputusan yang dibuat, misalnya di rumah tangga, di kantor, atau di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan atau suatu persoalan. Keputusan yang dibuat pasti ada suatu tujuan yang akan dicapai, terutama dalam kesuksesan organisasi maupun perusahaan pada masa yang akan datang. Pengambilan keputusan yang efektif merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi atau perusahaan di masa depan. Teori keputusan, contoh kasus, seseorang pedagang mangga menjual barang dagangannya secara eceran dengan harga 500 per buah. Apabila mangga tersebut tidak laku dijual secara eceran, mendekati masa kadaluarsa, maka ada perusahaan yang bersedia membeli mangga dengan harga 1.500 per buah. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 2.500 buah. Saat ini, pedagang tersebut sedang memikirkan berapa persediaan yang ideal untuk barang dagangannya. Berdasarkan pengalaman dari periode tahun lalu, di mana ia berjualan selama 300 hari adalah seperti pada tabel pertama. Tabel 1, data penjualan contoh kasus. Pertama, terjual rata-rata 600, jumlah hari 60. Kedua, terjual rata-rata 700 buah, jumlah hari 90. Ketiga, terjual rata-rata 800 buah, jumlah hari 120. Keempat, terjual rata-rata 900 buah, jumlah hari 30. Dari soal pada contoh kasus dapat diketahui harga jual per buah 5.000. Harga jual per buah apabila mangga tidak laku dijual 1.500. Harga beli mangga per buah 2.500. Keuntungan per mangga 5.000 kurang 2.500 sama dengan 2.500. Kerugian per mangga 2.500 kurang 1.500 sama dengan 1.500. Nilai probabilitas penjualan jeruk adalah seperti pada tabel 2. Tabel 2, probabilitas didapat dari jumlah hari buah terjual dibagi kerugian per mangga. Saya di sini akan melanjutkan pada presentasi berikut. Nah, dari data yang tersedia, maka terlebih dahulu harus dibuat tabel payoff atau tabel kerugian atau juga keuntungan dari berbagai kondisi. Dan tabel payoff tersendiri dapat dilihat sebagai berikut. Untuk penyelesaian kriteria max. Nah, pengertian dari kriteria max tersendiri ialah nilai payoff tertinggi atau maksimum dari nilai kondisi dasar atau nilai pada setiap baris yang tertinggi atau maksimum. Dengan melihat tabel payoff pada tabel 3 dapat diketahui yaitu maksimum baris pertama atau baris ke-1 yaitu kondisi dasar 600. Nah, 600 ini sama dengan 1.500.000 rupiah. Untuk maksimum baris kedua yaitu kondisi dasar 700. Sini dapatkan hasil 1.750.000. Dan untuk maksimum baris ketiga yaitu kondisi dasar 800, maka dapat hasil yaitu 2 juta
rupiah. Untuk baris yang terakhir atau baris keempat yaitu kondisi dasar 900 yaitu dapatkan hasil 2.250.000. Nah, maka nilai yang tertinggi maksimum adalah 2.250.000 atau kondisi dasar 900 yang berarti persediaan ideal dengan menggunakan kriteria Maximek adalah 900 buah mangga. Karena yang diambil yaitu nilai tertinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan penyelesaian kriteria maksimin. Kriteria maksimin adalah memilih nilai tertinggi dari nilai kondisi dasar yang terendah. Dengan melihat tabel payoff pada tabel 3 dapat diketahui bahwa minimum pada baris 1 dengan kondisi dasar 600 sama dengan Rp1.500.000. Sedangkan pada minimum baris kedua dengan kondisi dasar 700, nilai yang didapat adalah Rp1.400.000. Pada minimum baris 3 kondisi dasar 800, nilainya adalah Rp1.300.000. Dan pada minimum baris keempat kondisi dasar 900 menghasilkan nilai sebesar Rp1.200.000. Maka nilai yang tertinggi atau maksimum adalah Rp1.500.000 dengan dari kondisi dasar 600, yang berarti persediaan ideal dengan menggunakan kriteria maksimin adalah 600 buah mangga. Yang ketiga adalah penyelesaian kriteria kemungkinan maksimum. Kriteria kemungkinan maksimum menyatakan seseorang harus memilih keputusan optimalnya atas dasar yang paling sering terjadi. Dalam hal ini, jika dilihat dari probabilitasnya, maka yang paling sering terjadi adalah permintaan 800 buah dengan probabilitas 0,08. Jadi, persediaan ideal dengan menggunakan kriteria kemungkinan maksimum adalah 800 buah mangga dengan kemungkinan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp2 juta. Keempat adalah penyelesaian kriteria Laplace. Kriteria Laplace adalah memilih persediaan atau kondisi dasar yang memiliki nilai laba rata-rata tertinggi atau nilai rata-rata dari setiap barisnya. Untuk mencari nilai laba rata-rata, maka harus dihitung nilai rata-rata setiap baris dari tabel 3 sehingga didapatkan nilai rata-rata seperti pada tabel 4. Adapun contoh perhitungan nilai rata-rata ini seperti pada kondisi dasar 700, pada permintaan 600, laba yang dihasilkan adalah Rp1.400.000. Pada permintaan 700, laba yang dihasilkan Rp1.750.000. Sampai dengan permintaan 900, laba yang dihasilkan juga Rp1.750.000. Kemudian, keempat laba tersebut ditambahkan setelah itu dibagi dengan jumlah permintaan yaitu 4 kali sehingga nilai rata-rata yang dihasilkan adalah Rp1.662.500. Setelah dilakukannya perhitungan mengenai nilai rata-rata setiap kondisi dasar dan permintaan dari tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai laba rata-rata tertinggi adalah Rp1.737.000. Kondisi dasar 800, maka persediaan ideal dengan menggunakan kriteria Laplace adalah 800 buah mangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kriteria expected value tertinggi. Keputusan yang dipilih pada kriteria expected value yang tertinggi adalah keputusan yang mempunyai expected value payoff yang tertinggi. Untuk perhitungan EF sama dengan expected monetary value dapat diperoleh dengan memasukkan semua besaran probabilitas dalam perhitungan. Contohnya pada tabel 5 di atas. Pada tabel 5 di atas terdapat kondisi dasar yang mana yaitu kondisi dasar 600, kondisi dasar 700, kondisi dasar 800, kondisi dasar 900, dan terdapat permintaan probabilitas yang mana pada permintaan probabilitas terdapat permintaan 600 dengan probabilitas 0,04, permintaan 700 dengan probabilitas 0,6, permintaan 800 dengan probabilitas 0,08, permintaan 900 dengan probabilitas 0,02, dan pada kolom 6 juga terdapat EMF. Nah, untuk mengisi nilai pada baris kondisi dasar 600 yang mana nilai 60.000 diperoleh dari perhitungan probabilitas 0,04 dikali payoff 1.500.000 dapat hasil 60.000. Dan untuk mendapatkan nilai 90.000
yang mana probabilitas 0,06 dikali V of 1.500.000, dan untuk mendapatkan probabilitas mendapatkan nilai 120.000 yang mana dapatkan dari probabilitas 0,08 dikali V of 1.500.000, dan untuk mendapatkan nilai 30.000 pada tabel di atas yang mana probabilitas 0,02 dikali V of 1.500.000. Nah, untuk mengisi nilai M, F yaitu pada baris kondisi dasar 600 diperoleh 300.000. Nilai EM 300.000 diperoleh dari penjumlahan 60.000 ditambah 90.000 ditambah 120.000 ditambah 30.000, hasilnya 300.000. Dan untuk mengisi kondisi dasar pada kondisi dasar 700, kondisi dasar 800, dan kondisi dasar 900, perhitungannya hampir sama dengan kondisi dasar 600, yang mana probabilitas dikali V of. Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa EMF tertinggi yaitu berada pada nilai 351.000 yang merupakan persediaan untuk kondisi dasar 800, sehingga keputusan yang diambil untuk persediaan optimal berdasar kriteria expect value tertinggi adalah 800 buah mangga dengan EMF sebesar Rp 351.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kriteria pohon keputusan. Untuk kriteria pohon keputusan dilakukan dengan cara membuat suatu diagram hierarki dengan menggabungkan nilai pada tabel 3 dan tabel 5. Untuk kriteria pohon keputusan dari contoh kasus dapat dilihat pada gambar 1 di atas, yaitu gambar 1 pohon keputusan. Gambar 1 pohon keputusan diperoleh dari penggabungan nilai pada tabel 3 dan tabel 5. Sekian presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk pembelajaran kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.